Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dengan fisik yang masih kuat, perjalanan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Meski ada yang berjerawat tapi tidak kawat, karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas jika para remaja dan pemuda merupakan penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebagaimana dengan fitrahnya, sejak zaman dahulu hingga saat ini sampai masa yang akan datang, pemuda merupakan penerus estafet perjuangan dan kelangsungan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Khiyalaini, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi syubbanil amral ummah wa fi iqdamiha hayataha." Yang artinya, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki pemudalah kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya para remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan dai dengan judul Remaja dan Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini telah melekat pada generasi pemuda, maka saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, yakni mereka akan menjadi virus pembangunan, penghancur pembangunan, bahkan penghambat pembangunan. Padahal hadirin, telah diketahui di negeri tercinta kita ini sejak tahun 1908 hingga sampai detik-detik proklamasi akan dikumandangkan, telah banyak organisasi-organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, bahkan Budi Utomo yang kita kenal sebagai pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno Stuttgart. Bahkan mereka menjadi the founding father, penggerak, pendiri yang mampu merebut kemerdekaan. Dari sejarah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebagai contoh, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami ceritakan kepada Muhammad, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang taat kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula petunjuk kepada mereka. Dari ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah atau suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi kita para remaja dan generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan personifikasi pemuda-pemuda kuat, beriman, dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda yang gagah, yang mampu mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang mampu membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Sebagaimana jika kita mengaplikasikan sebagai generasi pemuda, mari kita aplikasikan, kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki, dan maju ke depan. Jika sifat ini yang kita lakukan, maka Allah akan menjamin keberkahan pada negeri tercinta kita ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askori menyatakan, setidaknya ada 5 olah yang harus kita jaga, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah produktivitas agar kinerja meningkat. Jika 5 potensi ini telah melekat pada generasi pemuda kita, maka saya yakin mereka akan menjadi pemuda yang dapat meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang mampu mempertanggungjawabkan kelangsungan bangsa, nusa, dan negara yang kita tinggali saat ini, negara yang kita cintai saat ini. Dan merupakan tanggung jawab kita bersama agar tidak meninggalkan generasi muda dalam keadaan yang lemah, baik lemah mental, lemah intelektual, dan lemah fisik. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.